Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 izin mempresentasikan jurnal kami dengan judul Perancangan Data Warehouse dan Implementasi ETL untuk Analisis Aktivitas Perdagangan Saham di BEI Bursa Efek Indonesia. Dengan saya sendiri Rizky Dwi Sanjaya dan sebelah saya Gilang Mahardika. Di sini yang pertama yaitu introduction, perkembangan teknologi informasi yang pesat dewasa ini telah mendorong transformasi digital di berbagai sektor termasuk industri keuangan dan pasar modal. Bursa Efek Indonesia BEI sebagai lembaga yang memfasilitasi perdagangan saham dan instrumen keuangan lainnya di Indonesia, menjadi salah satu entitas yang menghasilkan data dalam jumlah besar setiap harinya. Data ini mencakup informasi penting seperti harga saham, volume perdagangan, indeks harga, kapitalisasi pasar, serta jumlah perusahaan tercatat. Sayangnya data ini sering tersebar di berbagai sumber, memiliki format yang berbeda dan tidak selalu disusun untuk keperluan analisis secara langsung. Dalam konteks pengambilan keputusan strategis, kecepatan dan ketepatan akses terhadap informasi sangat penting. Para investor, analisis pasar, dan pengambil kebijakan membutuhkan sistem yang dapat menyajikan data secara historis, terintegrasi, dan mudah dipahami. Oleh karena itu dibutuhkan solusi teknologi yang mampu menyimpan, mengorganisasi, dan menyajikan data secara efisien. Salah satu pendekatan yang tepat dalam menangani kebutuhan ini adalah penerapan data warehouse yang didukung dengan proses ETL, extract, transform, load. Data warehouse merupakan sistem penyimpanan data yang dirancang untuk mendukung proses analisis dan pelaporan. Sistem ini bersifat subject oriented, integrated, tim varian, dan non volatile, sehingga sangat cocok untuk mendukung kebutuhan analisis jangka panjang. Dengan adanya proses ETL, data yang bersumber dari berbagai sistem operasional dapat diekstraksi, ditransformasikan menjadi format yang konsisten, dan dimuat ke dalam data warehouse. Dengan demikian, penggunaan data mengakses data yang sudah dibersihkan, distandarisasi, dan siap dianalisis. Dalam studi ini dilakukan perancangan data warehouse dan implementasi ETL untuk menganalisis aktivitas perdagangan saham di BEI. Rancangan yang digunakan berbasis star skema, yaitu terdiri atas satu tabel fakta utama dan beberapa tabel dimensi yang mendukung analisis multidimensi. Tabel fakta merepresentasikan nilai perdagangan saham, sedangkan tabel dimensi berisi atribut pendukung seperti waktu, indikator ekonomi, dan mata uang. Penelitian ini juga menekankan pentingnya visualisasi dan data dalam mendukung pemahaman pola dan tren dalam perdagangan saham. Beberapa visualisasi yang dihasilkan meliputi analisis korelasi antar indikator, motivasi average bulanan, distribusi indikator saham, serta grafik prediksi berdasarkan model sederhana. Implementasi ini dilakukan dengan menggunakan alat bantu open source seperti Python dan Power BI, serta perangkat basis data relation untuk mendukung manajemen data secara efisien. Diharapkan hasil dari penelitian ini tidak hanya dapat membantu para pelaku pasar dalam memahami
dinamika aktivitas perdagangan saham, tetapi juga menjadi dasar bagi pengembangan lebih lanjut dalam sistem bisnis intelijen BEI. Data analis dan sistem pendukung keputusan, decision support system di sektor pasar modal Indonesia. Selanjutnya yaitu set method. Penelitian ini menggunakan pendekatan rekayasa sistem informasi yang dimulai dengan identifikasi kebutuhan, perancangan arsitektur data warehouse, implementasi proses ETL, hingga visualisasi data untuk mendukung analisis aktivitas perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Proses ini dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, evaluasi model, dan penyusunan rekomendasi. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Tahap ini merupakan langkah awal dalam proses penelitian di mana data historis perdagangan saham dikumpulkan dari Bursa Efek Indonesia atau sumber resmi lainnya. Data yang dikumpulkan bisa meliputi harga saham harian, volume perdagangan, kapitalisasi pasar, jumlah perusahaan tercatat, dan indeks saham seperti IHSG, JCI. Pengumpulan ini penting untuk menyediakan dasar yang valid bagi analisis selanjutnya. Yang kedua yaitu pengolahan data. Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah data pre-processing atau pengolahan data. Di sini proses ETL diterapkan. Data diekstrak dari berbagai sumber, kemudian ditransformasi agar memiliki format yang seragam, serta diberikan dari anomali atau missing value. Setelah itu data dimuat ke dalam data warehouse. Hasil dari tahap ini adalah data yang sudah terstruktur dan siap digunakan untuk analisis. Yang ketiga yaitu analisis data. Pada tahap ini peneliti melakukan eksplorasi dan analisis terhadap data yang telah disimpan di data warehouse. Teknik yang digunakan antara lain visualisasi data, korelasi indikator, selanjutnya yaitu evaluasi model. Setelah analisis dilakukan, hasilnya dievaluasi menggunakan metrik-metrik, statistik, atau visualisasi perbandingan prediksi dengan data aktual. Yang selanjutnya yaitu penyusunan rekomendasi. Tahap akhir adalah penyusunan rekomendasi berdasarkan hasil analisis dan evaluasi. Yang selanjutnya yaitu analisis. Analisis menurut Komarudin adalah proses penguraian suatu keseluruhan menjadi bagian-bagian komponennya untuk memahami fungsi masing-masing bagian dalam keseluruhan yang lebih besar, hubungannya, dan mempelajari bagian-bagian tersebut. Yang selanjutnya yaitu data warehouse. Data warehouse adalah sistem penyimpanan data yang dirancang secara khusus untuk mendukung proses pelaporan dan analisis data. Dan selanjutnya yaitu ETL, Extract, Transform, Load. Merupakan proses inti dalam integrasi data ke dalam data warehouse. Extract mengambil data dari berbagai sumber seperti GCP, API, atau database internal. Untuk transform, mengubah form data, menggabungkan beberapa tabel, melakukan normalisasi agar data konsisten dan siap dianalisis. Yang selanjutnya yaitu load, memasukkan data yang telah dibersihkan ke dalam data warehouse. Untuk selanjutnya yaitu perdagangan saham. Perdagangan saham adalah aktivitas jual beli surat berharga berupa saham yang dilakukan di pasar modal. Yang selanjutnya yaitu Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia atau
Indonesia Stock Exchange adalah lembaga resmi yang menyelenggarakan dan mengatur perdagangan efek di Indonesia. BI menyediakan data historis dan real time yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan saham, termasuk harga saham, indeks pasar, volume transaksi, dan laporan keuangan emiten. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Gilang Mardika. Baik, selanjutnya result and analysis. Bagian ini menyajikan hasil dari implementasi sistem data warehouse dan proses ETL yang telah dilakukan terhadap data aktivitas perdagangan saham di BEI, Bursa Efek Indonesia. Proses analisis dilakukan terhadap data historis mulai dari pembersihan data, agregasi, hingga visualisasi untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Hasil visualisasi dibahas berdasarkan beberapa pendekatan, yaitu berikut adalah data Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, pembahasan hasil penelitian. Skema pada gambar di atas ini menggambarkan struktur arsitektur logis dari data warehouse. Terdiri dari satu tabel fakta, fact trading, dan beberapa tabel dimensi yaitu DIM, DIM matang, dan DIM indikator. Tabel fakta menyimpan informasi utama berupa nilai perdagangan, sementara tabel dimensi menyimpan atribut pendukung seperti waktu transaksi, nama indikator, dan mata uang. Skema ini mendukung analisis multidimensi secara efisien dengan cepat. Berikut gambar desain star skema untuk data warehouse di Bursa Efek Indonesia. Berikutnya diagram alur ETL. Yang pertama, start. Proses diawali dengan simbol start sebagai pemicu eksekusi job ETL secara berurutan. Yang kedua, run dim waktu, menjalankan job untuk memproses dan memuat data ke tabel dimensi waktu. Data ini mencakup atribut seperti tanggal, bulan, tahun, hari ke kuartal, dan hari kerja atau libur. Pembersihan dilakukan agar format tanggal seragam dan konsisten. Yang ketiga, run dim mata uang. Menjalankan job ETL untuk dimensi mata uang, transformasi dilakukan agar nama mata uang, kode ISO, dan simbolnya valid dan konsisten. Proses ini penting karena nilai transaksi saham sering kali dikonversi dari atau dari ke mata uang asing. Yang keempat, run dim indikator. Proses ini mengisi tabel dimensi indikator seperti volume perdagangan, kapitalisasi pasar, harga saham, dan indeks IHSG. Data akan dibersihkan dari nilai kosong, missing values, dan duplikasi dan outlier menggunakan teknik validasi logis dan statistik sederhana, misalkan rank check. Yang kelima, run fact trading. Menjalankan proses pemuatan data ke dalam tabel fakta perdagangan fact trading. Tabel ini berisi informasi transaksi yang telah terhubung ke dimensi waktu, mata uang, dan indikator. Di sini dilakukan finalisasi relasi antar tabel dengan foreign key, serta validasi integrasi data. Baik, selanjutnya total per bulan dan tahun. Grafik pada gambar 4 ini menggambarkan tren nilai transaksi saham pada tahun ke tahun. Terlihat adanya fluktuasi signifikan pada kuartal tertentu yang mengidentifikasikan adanya pola musiman. Nilai transaksi cenderung meningkat pada kuartal ketiga dan keempat yang bisa menjadi bahan pertimbangan dalam strategi investasi jangka pendek dan menengah. Oke, berikut line chart total nilai perdagangan per bulan dan per tahun. Berikut ada grafiknya. Selanjutnya, remap indikator.
Trimap indikator, gambar 5 trimap menunjukkan proporsi dari masing-masing indikator terhadap total nilai transaksi. Indikator seperti total value dan total volume memiliki dominasi visual yang besar, menandakan bahwa keduanya adalah kontributor utama dalam aktivitas perdagangan. Trimap ini efektif untuk menganalisis distribusi bobot antar indikator secara visual. Berikut trimap indikator saham pada gambar di atas. Berikutnya distribusi nilai indikator. Featured gambar 6 ini melengkapi trimap dengan menampilkan presentasi kontribusi masing-masing indikator. Distribusi ini membantu memudahkan identifikasi indikator mana yang paling dominan serta mengevaluasi apakah ada indikator yang underutilized atau kurang berdampak signifikan terdapat total perdagangan. Coba di zoom, Boy. Pada gambar diagram P distribusi nilai indikator. Selanjutnya, forecasting dengan menggunakan model prediksi berbasis regresi linear sederhana. Dilakukan proyeksi hasil transaksi saham untuk periode mendatang. Hasil forecasting menunjukkan tren yang relatif meningkat seiring pertumbuhan volume transaksi di pasar modal Indonesia. Grafik ini penting untuk membantu pengambilan keputusan berbasis estimasi masa depan. Pada gambar 7 ini merupakan hasil grafik prediksi forecasting. Berikut forecasting total nilai saham. Baik, selanjutnya moving average. Moving average digunakan untuk menghaluskan data dan melihat tren yang lebih stabil dari pergerakan nilai saham. Dengan periode 3 bulan, grafik ini menunjukkan area konsolidasi dan tren naik yang terjadi secara periodik. Teknik ini sangat membantu untuk mengurangi noise dalam data harian dan bulanan. Gambar 8 ini merupakan hasil moving average 3 bulan terhadap nilai saham. Berikut grafik moving average 3 bulan terhadap total nilai saham. Selanjutnya korelasi antar indikator. Heatmap korelasi digunakan untuk market cap, total volume, dan nilai lainnya. Nilai korelasi yang tinggi antar indikator menandakan hubungan linear yang kuat yang bisa dimanfaatkan untuk membangun model prediktif yang lebih kompleks. Sebaliknya, korelasi negatif menunjukkan indikator yang bergerak saling berlawanan dan memerlukan perhatian khusus dalam pengambilan keputusan. Gambar 9 berikut ini merupakan hasil heatmap korelasi indikator saham. Selanjutnya itu pada gambar heatmap korelasi antar indikator saham. Baik, consolation. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa perencanaan data warehouse dan implementasi proses ETL, extract, transform, load, berhasil mendukung analisis aktivitas perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan tujuan yang telah dijelaskan dalam bab introduction. Sistem ini mampu mengintegrasikan data dari berbagai sumber, membersihkannya dan menyajikannya dalam format yang siap dianalisis secara efisien dan terstruktur. Melalui pendekatan berbasis star skema, data warehouse yang dirancang dapat menyimpan waktu transaksi, indikator ekonomi, serta jenis mata uang yang digunakan. Proses ETL dengan Pentaho Data Integration memungkinkan pemrosesan data secara otomatis dan sistematis, sehingga meningkatkan kualitas data yang digunakan dalam analisis. Hasil visualisasi yang ditampilkan dalam bab result and analysis seperti grafik tren, perdagangan saham, tren indikator, heatmap, korelasi, dan model prediksi berbasis regresi linear menunjukkan bahwa sistem ini efektif dalam mengidentifikasikan pola
tren, serta hubungan antar indikator pasar. Hal ini memberikan wawasan yang berguna bagi investor, analisis maupun pengambilan kebijakan dalam merumuskan strategi yang lebih tepat sasaran. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh Rizky. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.